Tiduran lagi. Tiduran mulu. Hafi, makan dulu ya, Fi. Udah nggak keburu ya, udah telat. Lagian juga, kenapa nggak bangunin dari tadi? Ya udah, aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Untung aja nggak telat. Udah lah, ribet emang di rumah. Assalamualaikum. Buat yang OSIS, ntar kasih tahu divisi masing-masing ya. Kita rapat habis Jumatan. Siap, Fi. Attention. Ready. I'm ready. Ready for learning. Ready for learning. Pipi, Kenapa? lu kenapa Pi kayak lagi stres? Gua nggak apa. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Jadi aku mau tiap divisi kenalin diri masing-masing. Singkat aja. Jadi kita biar tahu pada megang apa aja. Oke? Gue Rizky, gue selaku sekretaris. Gue Zal, gue selaku bendara, dan ini para kadif lainnya. Oke, jadi kayak gini strukturnya. Aizel, kamu aku tunjuk jadi koordinator teknis sama operasional lapangan. Oke nggak? Kalau aku ngapain aja? Korlap ngapain aja? Alur acara, teknis lomba, bazar, sama koordinasi antar divisi. Pas H-1 tuh, apalagi pas hari H, itu tuh sangat penting. Jadi kalau itu semua buyar, itu dibawa ke semua. Berarti hampir sama eksekusi ya? Ya tapi tenang, kan kamu banyak ketua divisi yang lain, nggak pada ada semua. Tapi ini jadwalnya padat banget tuh. Dari pagi sampai malam. Aku ngasih kepercayaan kamu, karena aku percaya sama kamu. Kalau yang selain kamu, belum tentu bisa loh. Lu ngasih kepercayaan atau ngasih beban? Kita semua pasti capek. Kalau kita nggak mulai hitung-hitungan acara dari sekarang, acaranya nggak bakal jalan. Ya gue tahu kita semua capek, dan gue juga gak mau hitung-hitungan. Tapi gue mau lo nya adil aja. Udah, kita bahas itu ntar aja. Sekarang kita lanjut dulu. Urusan terima sama nggak terima belakangan, ya. Tapi Vi, beban gue banyak banget. Dan butuh waktu juga buat nyiapin semuanya. Gue aja, takut gak selesai. Aku ngerti, Jel. Aku milih kamu karena aku percaya sama kamu kalau ini semua kamu bisa selesain. Pembagian job desk udah jelas. Tinggal kamu mau jalanin atau enggak. Kalau kamu nggak bisa jalanin, ya kamu harus adaptasi lah. Pi, kayaknya kita harus bahas lagi deh, biar nggak ada yang keberatan kayak Aizel. Nggak bisa gitu kan. Aku nggak bisa membuat sekarang. Sekarang kamu fokus aja deh sama tugas lu. Gak usah banyak alasan deh. Kita juga lagi ngejar target yang sama kok. Bikin satu acara itu berhasil. Iya Vi, yaudah gue terima. Oke, kalau nggak ada lagi, ya udah kita lanjut ya. Pi, gua ngerti Pi, tapi ini bukan soal alasan, ini soal resiko. Kalau misal satu orang lelah terus gagal, nanti yang bakal kena bakal satu tim. Enggak. Ini bukan masalah resiko lagi deh. Ini udah tanggung jawab gua kok. Udah. Atau lu pengen ngatur sesuai kehendak lu sendiri? Udah deh, cukup. Nggak usah bahas kayak gini-gini lagi. Udah. Udah fix. Ya udah, karena udah nggak ada yang dibahas lagi, kalian boleh balik. Makasih. Masih Pi. Apaan sih? Orang disuruh kerja gampang itu doang aja. Ngeluh-ngeluh protes mulu. Mereka aja yang nggak sanggup.
banyak banget. Iya makanya. Hah? Kok turun sih? Fix lah harus lebih fokus nih. Nilai lu ada yang turun, Fik? Iya nih, beberapa ada yang gak sesuai sama ekspektasi sih. Cuman bisa gue benerin sih ntar. Enak banget gak sih, Pak? Lu ntar sholat asar bareng? Ayo. Pipi, lu ntar mau sholat asar bareng nggak? Ntar aja lah paling gua, masih ada tugas. Gua di rumah aja sih bisa. Selesain sekarang aja deh tugasnya. Ah, udah isya. Saya ntar aja. 8 tambah 5. Ya. Tapi masih belajar. Iya, masih belajar. Udah sholat belum? Ntar sih paling masih belajar nih soalnya. Sholat dulu, habis itu makan ke bawah ya. Iya ntar, ganggu banget sih, lagi belajar nih. Oke. Belum selesai, belum Maaf, selesai, ya. Ya. Oke, assalamualaikum. Ganggu banget sih, lagi belajar. Lapar sih, ntar lah. Jam 5. Tugas belum selesai lagi. Ntar aja deh sholat subuh ya. Ini revisi rundown terakhir. Konsumsinya disesuaiin. Jadi deadline-nya tapi tetap sama. Nih. Kayak biasa, aku tunggu progresnya malam ini. Ada yang tanya nggak? Nggak ada ya, udah. Boleh. Rapat udah selesai sekarang. Boleh keluar. Lu lihat sendiri kan? Mereka aja kayak nggak ada yang peduli sama apa yang gue omongin tadi. Gimana mau acara berhasil kalau rapat kayak gini terus? Mungkin mereka tuh lagi ngerjain tugasnya masing-masing, Pi. Apa mereka mungkin menghindar? Menghindar gimana? Gue cuma suruh mereka ngerjain hal mereka biasa kayak standar, kayak biasanya aja. Standar? Maksud lu standar yang lu buat sendiri, Pi? Gue ketua, kalau bukan gue yang nentuin, siapa lagi? Nentuin itu beda sama memaksakan, Pi. Masa gitu aja lu nggak paham, Pi? Aizel itu keberatan, karena dia emang gak sanggup, gitu faktanya. Emang iya, Pi. Bukannya karena dia merasa nggak didengerin aja. Kalau semua orang itu butuh penyesuaian, acara kayak gini gak bakal bisa jalan. Bentar. Halo? Assalamualaikum, Hafiz. Hmm. Hafiz, ada kabar tentang ayah kamu. Beliau sekarang ada di rumah sakit dan dalam kondisi kritis setelah jatuh saat makan makanan. Hafiz? Pi, lu nggak apa-apa. Ayah lu ya. Iya. Lu nggak harus ini sendirian, Pi. Ada gue. Gue pikir selama ini tuh kalau gue jalanin apa yang gue mau, semuanya bakal aman. Selama ini tuh semua nasihat dari ayah gue gak pernah gue dengerin. Gue selalu gak peduli sama apa yang ayah gue omongin. Udah, gue izin pulang dulu ya. Pengen jenguk bokap gue. Oke, Pi. Pi, bentar. Gua temenin lu ya buat ngambil surat ini. Biar lu nggak sendiri.
Ya. Aku udah kehilangan ibu dan kakak. Dan sekarang masa ayah? Aku selalu mikir ya, selama aku ngejar target, selama aku kelihatan kuat, semuanya bakal aman. Ternyata enggak. Ya, maafin Hafiz selama ini ya. Hafiz salah ke semua orang, dan Hafiz terlalu angkuh buat minta maaf. Gak apa-apa kok, Fi. Asal kamu nanti mau berubah. Karena Allah gak akan berubah seseorang kalau orang itu tidak mau berubah. Oke? Iya ya, Hafiz janji bakal berubah. Hafiz akan terus berusaha buat jadi yang terbaik, tanpa meninggalkan Allah dan tanpa emosi. Sekarang ayah harus fokus buat sembuh. Jangan khawatirin kondisi rumah. Hafiz bakal lurusin kok. Terima kasih ya, Fi. Ayah akan berusaha untuk Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi semua ya. Pagi. Jadi sebelum mulai rapat kita hari ini, aku pengen minta maaf dulu buat kalian yang merasa aku zolimi secara langsung maupun tidak langsung. Ya ini juga demi organisasi ini sama demi pertemanan kita ya. Maafin ya. Amin. Tapi jangan diulangi lagi ya. Siap, siap. BTW udah ada nih, sholat yuk. Ayo. Ada yang tolongin dong, Hafi. Ya, ada balik. Iya, tolong. Oh, waduh. Ini. Apa? Ada ini. Taruh atas. Pegangin dulu ini. Buat Ali. Aku pegangin dulu. Pipi, kamu ini, bocor Pi. Kamu Pi. Bentar, aku lihat dulu. Oh, ini mah tinggal diklek ini doang. Nah, udah tuh, udah. Siap ya. Ini taruh aja. Itu. Oh, taruh di depan aja tuh, kan ada tempatnya. Taruh aja. Yang lain ayo kerjakan. Ini kenapa di bawah sini? Ini tanggung jawab ini kan? Ya. Gimana sih? Kalau misalnya ngomong aman Pi. Kalau kan udah bilang tahu sana. Guys, di jam segini, sholat yuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. meskipun tadi capek-capek banget ya. Bisa. Iya sih. Menurut aku sih sekarang udah bukan soal acaranya berhasil atau enggak. Tapi kita bisa jalaninnya benar-benar. Gitu sih. Oke, kita mulai evaluasi kita hari ini. Siapa yang mau nyampein duluan? Gue deh. Gue jujur senang banget sama acaranya kemarin. Mungkin banyak orangnya, tapi kita kerja sama-sama. Mungkin next time bisa diimprove di koordinator acara biar lebih rapi aja sih. Setuju. Terus mungkin menurut gua briefing paginya harus lebih cepat biar nggak mepet sama jadwal acara. Oke, noted sih. Gue juga bangga sih sama kalian. Kalian jadi inisiatif semua, bantu-bantu lah. Bangga gue. Gue juga berubah banget sih, Pi.
sekarang lebih sabaran. Iya sih. Aku juga bisa gitu karena diingetin kalian juga. Kalian kalau ngikutin juga jangan malu-malu ya, aku nggak bakal marah kok, aman-aman. Oh iya, Bi. Terus soal program nanti gimana? Mau bikin workshop atau kajian kecil? Bisa sih, tapi kita rencanain dulu dari sekarang. Kita susun acara kayak kemarin, biar nggak bisa kagok kayak kemarin. Kita juga namain yang prioritas kita, kewajiban juga jangan lupa. Nah itu kewajiban. Lu kemarin waktu kita di tengah kesibukan persiapan festival, lu ngingetin kita sholat yang kita hampir lupa. Itu kerasa banget sih perbedaannya, ya nggak? Nah, itu juga, aku juga baru belajar bahwa organisasi itu emang penting, tapi ibadah juga nomor satu. Walaupun kita capek, tapi jangan lupa ibadah juga jangan kendor. Gitu. Guys, makasih banget ya. Aku merasa akhir-akhir ini hubungan kita juga balik lagi, malah lebih kuat dari yang awal. Iya, Bi. Kita dari bareng-bareng. Dari situ kita semua bisa belajar. Makasih guys. Makasih. Sholat lagi. Gue maafin aku ya kalau selama ini aku suka ngeyel. Semoga Allah beri kekuatan buat ayah biar bisa cepat sembuh ya. Ternyata aku baru sadar hidup itu bukan cuma soal nilai sama organisasi doang. Kok aku baru sadar ya. Sholat dulu ya. Pi, nilai ulangan lu naik loh. Tadi Pak Jadi sampai nyengir. Ya sekarang kan gue udah belajar. Kemarin kan cuma baru sibuk aja. Tapi ya sih kelihatan banget tuh berubah. Gak kayak kemarin, yang gue cuma ngomongin proses doang. Ya kan sekarang gue udah belajar bahwa kalau kita terlalu fokus ngejar sesuatu, malah kita bisa tersesat di jalan. Ya udah, yang penting sekarang lu bisa diajak ngobrol lagi, Pi. Bukan HP yang mode marah itu. Ntar kapan-kapan kalau gue ada buat kesalahan, lu ingetin aja. Gue udah gak bakal marah kok. Kita semua belajar bareng-bareng kok. Ya, aku dulu berpikir bahwa berhasil itu soal bagaimana kita bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ternyata berhasil itu soal kita bisa tumbuh bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ini mau coba buat bulan depan. Oh, boleh sih. Kita kerjain nanti aja ya, biar yang lain juga nyaman ngerjainnya. Sekarang aku ngerti, jadi pemimpin bukan soal suara paling keras, tapi soal bagaimana menghargai dan mendengarkan orang lain. Bisa menjaga diri sendiri, dan aku tahu kapan harus menjalani semua dengan hati yang tenang.